Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur sama-sama kita sampaikan, panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih sama-sama mendapatkan segala berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, terutama juga nikmat sehat, hingga kita pagi hari ini masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, di tempat yang mulia ini, Masjid Anas yang kita cintai. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berikut juga pada keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau, hingga kita semuanya insya Allah bisa mendapatkan jannah surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama sekali yang kami hormati jajaran pengurus Masjid Anas dan para jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kebetulan saya yang di depan, bagaimana tadi malam sampaikan Pak Ketua DKM, besok pagi Pak Jul depannya kan. Bapak, Ibu, mungkin ibunya juga ada ya, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Oh, ada. Kita sudah melewati pertengahan Ramadan kemarin, nisfu Sa'ban. Artinya kita tinggal 2 pekan lagi ke depan kita akan masuki bulan suci Ramadan. Banyak ya di antara teman-teman kita yang tahun lalu, ada ya teman-teman tahun lalu kita masih bersama-sama dengan mereka, dan pada Ramadan tahun ini mereka sudah tidak bersama kita lagi karena sudah kembali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita yang masih insya Allah mudah-mudahan nanti disampaikan kepada bulan suci Ramadan masih bisa mengumpulkan ibadah sebanyak-banyaknya, baik itu ibadah yang wajib, terutama sholat dan puasa, maupun zakat yang sudah mencapai nisabnya, kemudian ibadah sunnah di Ramadan yang insya Allah balasannya di bulan Ramadan itu cukup untuk menggairahkan kita untuk beribadah. Salah satu ibadah yang paling ramai dikerjakan umat Islam di saat bulan Ramadan itu adalah ibadah sunnah yang selain puasa, sholat puasa yang wajib. Ibadah yang sering paling banyak dilaksanakan umat Islam pada saat bulan Ramadan, ya baca Quran. Di mana pojok-pojok masjid kita lihat siang atau asik dengan baca Quran. Malam setelah bulan biasa mungkin nggak ada, kita habis sholat isya bubar pulang. Di bulan Ramadan dilanjut dengan tadarusan baca Quran di mana-mana.
kita paling banyak. Nah, baik, pada pagi hari ini saya menyampaikan satu hadis yang mana dari hadis dari Utsman meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, di dalam di bulan suci Ramadan, orang kan paling banyak membaca Al-Qur'an, itu paling banyak ya, siang hari, malam setelah tarawih baca Quran. Nah, tentunya bacaan Al-Qur'an yang dilantunkan setiap pembacanya itu perlu artinya jangan sampai bacaan itu baik dari mahrotnya, dari tajwidnya, kemarin sudah disampaikan Pak Aleh tentang tajwid. Diharapkan supaya bacaan itu benar, baik dari segi mahrot, dari segi tajwid. Itu diharapkan tidak jangan sampai salah gitu. Nah, makanya hadis tadi dalam membaca Al-Quran itu tadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, saya di depan sini bukan untuk mengajarkannya, tapi mengajak kita untuk belajar, karena di antara kita mungkin ada yang lebih paham tentang sesuatu, tentang misalnya tentang IFA, tentang kalau ijhar gampang ya, tentang iqlab, itulah ilmu tajwid. Jadi belajar hadis tadi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Sebelum kita membacanya nanti di bulan suci Ramadan, sebaiknya memang kita belajar dulu gitu. Nah, di pagi hari ini kita sama-sama ingin, ya bukan mengajarkannya, kita belajarnya. Sama-sama kita mau belajarnya dari sisi ilmu tajwidnya yang kemarin sudah disampaikan Pak Ale. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang salah satu bagian dari ilmu tajwid itu, ya, karena ilmu tajwid itu sangat luas, dari mulai belajar makhraj hurufnya, itu mulai dari a i u a, ba bi bu ba, huruf a ba ta sa, itu huruf hijaiyah, itu dari huruf per huruf itu memang cukup harus tempat keluarnya huruf itu harus memang dikuasai lah sebaiknya gitu ya, agar tidak ada kesalahan dalam membunyikan, melaporkan setiap huruf yang kita baca. Nah, untuk fokus pagi hari ini saya coba tentang salah satu ilmu tajwid itu, tentang tentang qalqalahnya. Sebagaimana kita sama-sama mungkin sudah tahu, huruf qalqalah itu ada 5. Apa aja itu? Yang paling gampang mengingatnya huruf qalqalah ada 5 huruf. Yang 5 huruf itu gampang ingatnya adalah baju di toko. Baju di bukan di toko, tapi toko agak dikofkan ya, huruf kof, baju di toko. Huruf apa itu? Ba, jim, baju itu ba dengan jim. Di tokonya itu dal dengan to. Satu lagi kof, ko. Baju di toko. Nah, kita fokus pagi hari ini tentang qalqalah, baju di toko. Gampang kan? Jadi kalau setiap kita menemukan huruf itu, membacanya nanti kalau pada saat posisinya huruf itu sukun dan kita wakufkan misalnya, itu ada cara membacanya. Baik. Pengertian pertama, kita masalah pengertian qalqalah. Qalqalah itu adalah getaran atau pantulan dari huruf yang kita baca, ya. Qalqalah adalah getaran
suara ketika mengucapkan huruf sukun atau wakof sehingga menimbulkan pantulan yang kuat huruf qalqalah, yaitu ada 5 tadi, itu ba, jim, dal, to dan qaf. Untuk jenis qalqalah itu saya juga baru nemu ini. Ternyata 4 macam qalqalah. Nah, ini baru ada, ketemu saya juga ini dari istri ya. Saya selama ini saya tahu-taunya hanya ada 2, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, tapi di sini saya cari, oh ya, ada 4 macam qalqalah, yaitu qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Nah, ada lagi qalqalah akbar ya. Qalqalah akbar, tapi sebenarnya qalqalah akbar itu juga kalau saya perhatikan adalah qalqalah kubro, yang hurufnya itu pada saat mewakafkan ini akhir suatu ayat itu ada tanda tasdidnya, tanda kayak W kecil di atas itu hurufnya itu. Itu ada caranya membacanya lagi. Kemudian ada yang namanya qalqalah apa ya? Qalqalah kubro, qalqalah aslul, qalqalah aslul. Nah, itu. Tapi yang kita fokuskan pagi hari ini adalah cara membaca secara teoritis qalqalah sugro dan kubro, karena memang dalam membaca Al-Quran itu sering di akhir ayat itu memang kita ketemu dengan huruf-huruf qalqalah. Baik, kita kembali ke laptop ya. Kembali ke qalqalah tadi. Qalqalah sugro adalah bacaan yang memiliki huruf qalqalah yang berada di tengah lafal dengan harokat sukun. Ini teorinya kayak gitu ini. Cara membaca qalqalah sugro itu dipantulkan dengan tidak terlalu kuat. Tentu ini perlu contoh-contohnya nanti yang perlu kita praktekkan dalam membacanya. Seperti contoh qalqalah sugro itu dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas gampangnya ya, yang sering paling kita baca dan paling kita suka ini Al-Ikhlas. Kita membaca surat Al-Ikhlas ayat ketiga, apalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Ayat ketiganya surat, coba kita buka masing-masing, mungkin buka Qurannya, sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas ayat ketiga. Ayat pertama, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Nah, di situ disebutkan tadi qalqalah sugro ya, contohnya. Jadi ada pantulan. Di situ ada huruf apa? Huruf qalqalahnya huruf dal. Lam yalid wa lam yulad, tapi sugro. Tidak dibaca apa? Kuat pantulan huruf dalnya itu. Di tengahnya itu ada tanda sukun, yalid wa lam yulad. Nah, yang ujungnya itu baru agak pantulannya agak keras. Tapi yang pada saat yalid itu tidak terlalu keras. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu pantulan dalnya itu yang di akhirnya baru keras. Tapi yang lam yalid, nah itu yam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Nah, itu contohnya. Nanti kita praktekkanlah sama-sama. Kemudian di surat apa lagi? Al-Lahab, itu kita bisa sama-sama melihat huruf. Di situ ada huruf ba yang di tengah kalimat dalam ayat di atas. Contohnya Al-Lahab ayat ke-5. Al-Lahab itu surat
yang dibaca mulai tabat yada abi lahabin wa. Nah, di ayat kelima itu fi jidha hablum banyak mati sukun itu dimasukkan ke dalam kategori qalqalah sugro. Fi jidha hablum mim masad. Nah, itu secara teorinya begitu. Jadi tidak dibaca keras pantulan huruf qalqalahnya itu, huruf ba-nya itu. Nanti kita sama-sama coba nanti baca beberapa surat yang yang ada huruf-huruf qalqalah. Baik itu yang sugro dan kubro. Ini kita teruskan aja dulu teorinya ya, mungkin qalqalah. Sekarang kita lanjut ke qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah salah satu dari 4 macam qalqalah yang merupakan bacaan yang memiliki huruf qalqalah yang berada di akhir lafal, baik karena harakat sukun, fathah, kasrah, dhammah, dan tanwin tanpa dibaca, tetap dibaca wakof. Ya, kita berhenti wakof. Kita dah hafal semua wakof mana wasol. Ini di Masjid Anas ini sudah paling paling paham wakof kan, wasol kan. Wakof itu berhentikan ya. Nah, cara membaca qalqalah kubro lebih baik dipantulkan dengan cukup kuat. Nah, sebagai contoh, gimana yang kubro tadi itu kita misalkan kita contohkan di surat ini Al-Lahab tadi juga ayat pertama ya. Jadi di situ di surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi pantulan di huruf ba itu di akhirnya itu kita pantulkan keras. Jadi kalau ada yang mungkin baca tabbat yada abi lahabin wa tabb, itu malah nggak ada mantul kan, atau wa tabb itu langsung jadi kurang keras. Dan ini termasuk yang mungkin yang yang qalqalah yang akbar, karena dia ada tanda tasdid malah di ba terakhir itu. Jadi itu pada saat baca itu harus ditahan sebanyak 2 harokat. Tabbat yada abila habin wa tabb. Nah, ya tabb. Jadi dia langsung wa tabb. Jadi karena di situ ada tasdid. Nah, cobalah dibuka mushafnya Qur'annya, lihat itu di huruf terakhir ba-nya itu. Jadi kalau kita wakofkan di huruf terakhir surah Al-Lahab ini harus diingat itu harus ada penekanan yang lebih keras tadi katanya, ya kan? Pada ucapan itu, dan ditahan sebanyak 2 harokat. Jadi sama-sama coba kita baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi ada setelah banyak kita kita baru tahan 2 harokat, baru kita pantulkan, baru keluar qalqalahnya. Nah, jadi mungkin secara teori kita nggak usah terlalu kita hari ini saya mengajak untuk sama-sama kita membaca yang ada huruf-huruf qalqalahnya itu kita sama-sama praktekin, bacain supaya bacaan kita tadi lebih enak kedengaran, lebih indah, dan mungkin dari sisi maknanya juga tidak lebih tepat, lebih pas gitu, nggak menyalahi arti. Gimana kalau hari ini saya ajak kita sama-sama membaca surat-surat pendek di akhir juz amma itu,
kita sama-sama baca secara praktis, teorinya seperti tadi, dan kita praktekkan dalam membacanya. Mungkin sama-sama bagi yang mau megang mushaf hari ini kita giliran aja supaya enak gitu, kita sama-sama ya, namanya kita melaksanakan menjalankan hadis Rasulullah tadi ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ya kita sama-sama ada pagi ini belajar gitu, sama-sama kita mempraktekkan bacaannya ini supaya lebih mengena teori-teorinya tadi ini, karena secara teori mungkin ya bingung juga kita teorinya ya. Seperti tadi, qalqalah akbar adalah jenis qalqalah yang letaknya berada di akhir kata. Nah, kita membaca ini sebagai qalqalah karena ada huruf qalqalah yang diwakafkan, serta memiliki tasdid. Nah, itu jadi kan teorinya seperti itu, tapi enaknya kita praktekin aja, kita baca pagi ini supaya lebih ini, nanti kita sama-sama mengingatkan, oh itu harus ini ya, misalnya harus tebal, harus ditahan tadi apanya, harokatnya gitu, sampai ada harokatnya gitu kan ya, dengan seperti surat Al-Qalqalah tadi. Baik, gimana kita mau prakteknya, kita bacakan apanya, yang surat-surat pendek aja, misalnya Al-Ikhlas saja kita fokuskan dulu di masalah di Qalqalah ini. Ayo kita yang mungkin dari saya dulu, nanti orang diingatkan, kita baca difokuskan di surat Al-Ikhlas saja dulu, mana yang Qalqalah yang sugro, mana yang kubro. Nanti kita pindah ke, kalau kita sudah apa semua paham semua, dan kita bisa praktekin, kita pindah ke surat yang lain. Baik, saya coba dulu, nanti tolong diingatkan, mungkin ada kekeliruan atau apa bacaan saya, nanti biar sama-sama kita praktekkanlah teori yang tadi saya sampaikan tadi, Qalqalah sugro dan kubro tadi, kita praktekkan dalam membacanya. Baik, akan saya coba membacanya, mungkin disimak. Bapak, ibu-ibu yang mau menyimaknya silakan, nanti saya persilakan coba antum sama membacanya juga. Saya bacakan surat Al-Ikhlas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, nah ini qafnya itu harus apa? Qul, jadi pangkal leher ya. Ini apa mahrot hurufnya nih? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, lam panjang tadi, lam itu nggak boleh panjang ya, karena ketemu huruf ya, mim mati. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mohon di ini mungkin ada kekeliruan, ada ini yang bacaan saya tadi, saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau ada yang mungkin mana yang kurang pas, mohon di apa aja, dikoreksi, diingatkan. Nah, silahkan yang ingin apa dari giliran aja gitu kita membacanya, dari Pak Bani atau lanjut itu mutar ya. Nah, kalau dari teori tadi mungkin maaf Pak Bani, pada saat di surat
ini Al-Ikhlas ini tidak ada penahanan di ujung-ujung akhir-akhir qalqalahnya. Ujung ayat ini di surah Al-Ikhlas ini, kalau saya teorinya tadi itu tidak ada penahanan di setiap pantulan, jadi langsung. Jadi tidak ada qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi langsung pantulan, cuman agak keras. Beda kalau pada surat ketiga, ayat ketiga, lam yalid lam yalid. Nah, itu tipis juga, sugro, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu kubro. Tapi tidak pada penahanan yang berapa ya, jadi langsung. Kalau tadi kan qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, jadi dia tidak ada tanda yang seperti di Al-Lahab itu ada tanda tasdidnya. Nah, itu secara teori yang saya baca. Coba deh supaya kita sama-sama dengar lagi Pak Bani baca lagi, silakan Pak Bani. Langsung qul huwallahu ahad, Allahus somad. Masih tahan. Itu bedanya dun terakhir. Dan pakai dun sama de-nya satu. Yang mana? Pakai dun. Kan ini diwakaf, diberhentikan, tidak dilangsung. Kalau langsung, kalau dunnya itu kalau diwasolkan, misalnya dunnya itu bunyi. Iya, pantulan qalqalahnya itu. Dunnya dua, dunnya itu. Iya. Dun yang satu dunnya itu. Bedanya apa dua? Gimana? Nah, ini teorinya tadi seperti itu. Kan pakai dua tuh, tanwin. Kita kembali ke teorinya tadi, qalqalah. Bukan dua, itu apa tadi? Sebentar. Qalqalah akbar adalah jenis qalqalah yang letaknya berada di akhir kata. Kita membaca-bacanya ini sebagai qalqalah karena adanya huruf qalqalah yang diwakafkan dan berhentikan ya, diberhentikan, bukan diwasolkan, serta memiliki tasdid. Selain itu huruf pada qalqalah akbar ini akan dibaca dengan penekanan pada ucapan sebesar dua harakat. Itu yang akbar. Qalqalah bukan qalqalah sekarang yang kubro. Qalqalah kubro adalah salah satu 4 macam qalqalah yang merupakan bacaan yang memiliki huruf qalqalah yang berada di akhir lafal, baik karena harakat sukun, nah, ini ada tanda mati, ada sukun, atau fathah. Ada ini patah, ada kosrah bawah, kemudian domah tanda 9 itu ya, 9 domah, dan tanwin. Nah, ini tanwin yang tanda 6 dan 9 itu maksudnya tanwin. Nah, tanwin serta dibaca wakaf dan diwakafkan, diberhentikan. Nah, bagaimana kalau tidak diwakafkan? Nah, itu kedengaran dunnya. Jadi qul huwallahu dunillahu somad, itu langsung ke ayat keduanya, tapi tanpa wakaf di ayat pertamanya. Qul huwallahu ahadunillahu somad. Nah, itu bablas dilangsungkan. Nah, dunia baca qul huwallahu ahadunillahu somad. Nah, sekarang ini kita fokus ke wakafnya dan qalqalah diwakafkan, diberhentiin. Yang pertama
Kul huwallahu ahadunillahus somad. Itu langsung, tidak diwakofkan. Kalau wakofkan, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Yang mana? Allahus somad. Ya memang semua mantul. Ya kalau di wasol, kita kan berhenti. Kalau wasol, karena kita kan sini bacanya diwakofkan semua. Ya gitu. Coba Pak Yul, silakan dibaca coba. Di Jadi kul huwallahu ahad gitu. Jadi itu kalau wasol. Kul huwallahu ahadunillahu somad. Nah, ini masih di surat Ikhlas nih. Karena 2 dan 1 bedanya. Tanwin sama baik, tanda apa tadi yang kubro tadi itu baik berharakat sukun, fathah, kasrah, dhamma itu diwakof, ya, diwakofkan. Cara membaca Quran kubro ya, dipantulkan dengan cukup kuat. Jadi yang harus ditahan tadi 2 harokat itu apabila di akhir ayat itu ada tanda tasdidnya, iya, tanda tasdidnya. Nah, jadi secara apa? Kalau apa? Cara membacanya seperti itu. Mungkin gini ya. Saya suka mendengarkan bacaan-bacaan di surat Juz Amma di video di mana di YouTube itu kuping kita kayak dengar memang juga disampaikan oleh Pak guru kita Pak Jenudin, coba dengarkan gitu kan cara apa kori-kori kita membaca surat-surat itu. Nah, saya suka gitu. Jadi saya perhatikan begitu. jimnya itu yang apa itu ya? Jim. Tanda jim. Tanda jim yang gimana? Ada jimnya. Warnanya beda ya? Yang jim yang mana? Ayo, kalau ada satu ayat itu boleh berhenti, waktu itu berhenti artinya. Ya, tapi ada jimnya. Itu tanda-tanda Itu wakaf jaiz. tanda-tanda wakof. Oh, jaiz. Ya, itu tanda-tanda itu lagi itu nanti ada pelajarannya khusus lagi. Kita fokus ke kol-kolah ini. Bukan gambar jimnya, apa juga. Iya, tanda-tanda di mana berhenti, di mana kita tidak boleh berhenti. Nanti Ada juga yang gambar isim Arab, tapi bukan jim. Itu juga wakaf asal. sholah ada sholah gitu ya. Itu nanti pelajarannya khusus lagi itu. Kita nggak belajar tanda-tanda berhenti, kita belajar huruf ini aja tentang kol-kolah aja, yang 5 huruf. Baju di toko ini aja. Tapi fokusnya berhenti. Pengaruhnya kan ke vokalnya. Gi- Ada berpengaruh gitu. Kalau ada jim gimana? Kalau ada tanda wakaf yang itu ada isim Arabnya itu ada 2 ada asal. Gitu. iya. Pengaruhnya ke vokal kemana? Gitu. Ada ini bisa Pak Jul ini tunjukkan suratnya mana ayat yang tentangnya. Pengaruh tadi. Vokalnya sama aja Pak Yo. Oh. Sama aja. Oh, yang ada jim. Mau pakai tanun, mau pakai doma, itu sama. Mau pakai jim, mau pakai top, mau pakai lapangan, Oh. sama. Oh jadi bisa sama. Pokoknya kalau Berhenti, Mak. kalau berhenti ada huruf dal, ya kan? Di ujung bacanya kayak begitu, mantul. Berarti ada kesamaan. Ya kenapa? Tandanya juga. Ilmunya lagi ada manjais Itu Ada nanti itu nanti Pak Jul. Ada. Ya, saya berubah menspesifik ya. Kenapa tandanya kok beda kalau sama? Vokal. Gitu. Kalau sama aja ya buat apa itu? Jadi ada Ya ada spesifiknya. Karena yang beda itu artinya dia bisa disambung, boleh disambung, boleh
Makanya tadi boleh bisa diwakaf, bisa diwasol. Kalau diwasol tadi dulu lah. Itu antara Itu pelajarannya Terus tanya lagi. Kalau jim itu harusnya berhenti. itu beda, nggak ada hubungan dengan cara bacanya. Kol-kola. Kalau itu sama, nggak ada hubungannya itu. Terus nanya lagi, kenapa pakai nil? Kenapa beda? Nggak ada n. Ada beda. Kami itu kan tahun, kalau tahun disambung caranya begitu bacanya. sekarang gini, Pak Jul coba praktekkan membaca surat Al-Ikhlas ini. Coba dipraktekkan baca supaya kita sama-sama menyimaknya, ya. Cara membaca Al-Ikhlas ini coba Pak Jul bacakan. Nanti kita sama-sama simak. Coba. Yang kencang lah, biar lepas saja suaranya. Difokuskan, diwakafkan aja, berhenti aja. Jadi coba berhenti. Itu keras apa semua? Pantulan huruf dalnya itu, dal tadi kan kalau huruf qalqalah, dalnya qalqalah. Di ujung ayat ini dia tidak ditahan, dia ada penahanan sebanyak apa tadi, kayak 2 harokat kayak gitu. Jadi langsung Qul huwallahu ahad. Teman de-nya itu agak keras. Qul huwallahu ahad. Iya. Kubro. Kalau yang subronya itu yang kecil, yang ayat ketiga, dalnya mati, lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid, lidnya itu dalnya mati. Lam yalid wa lam yulad. Lalu dikubrokan. Coba lanjut sampai ayat terakhir. Coba Pak Jul. Ada yang bisa ini? Silahkan. Ada yang bisa bacaan Pak Yul? Yang nahan kita ada tasdiknya. Kalau kita kan tadi Pak Yul bilang ahadnya nggak ahad, jangan gitu, tapi ahad Langsung. tidak menekan, karena tidak ada tasdik. Tasdik tidak ada tasdik, jadi ahad. Ahadnya tetap ada karena dia Tapi nggak kuat. Dia Kuat. Yang Pak Yul tadi justru ayat ketiga. Ayat ketiganya itu ada qalqalah tapi nggak dikolkolahkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lidnya itu pantulannya tipis. Lam yalid wa lam yulad. Jadi ada qalqalahnya, lidnya itu, dalnya mati. Lam yalid wa lam yulad. yang terakhir ya, lebih kuat ya. Yang mana? yang tiga itu karena dia dalam satu kalimat, gitu kan, dalam satu kalimat, maka dal yang pertama dibaca tipis, yang sugro itu namanya. Sugro. Kalau subro itu kalau harus di tengah kalimat. Tengah kalimat. Kalau subro itu tipis. Lam yalid, Nah, lam yulad. Kalau dia ada di akhir kalimat, dibacanya tebel. Tebel tengah kalimat, Ya, maksudnya tipis, tebel. mantul tapi tipis. Fixnya 2. Kalau di akhir kalimat, mantul tapi tebel. Jadi double D-nya. ini udah diajari loh sama Ustaz Rahman. Yang double D-nya itu kalau gini Pak Yul, yang double D, dalnya itu double. Pak Yul tadi fokusnya ke double D-nya itu yang di mana? Yang maksudnya Pak Yul double D-nya, dalnya. Tanwinnya itu lah, tanwinnya. Oh. Tanwin itu adalah apa ya? Salah satu apa istilahnya? Tanda-tanda baca dalam Al-Qur'an. Tidak menjadikan huruf dalnya itu jadi double. Tidak ada tanda itu, tidak menjadikan huruf dalnya itu double. Tapi vokalnya itu Yang keras.
ahad. Iya, keras. Keras. Dia termasuk kubro. Kubro. Nah, yang satu itu kubro. Yang dia Kalau di tengah kalimat dia subro. Lemah. Kalau di akhir kalimat baik tanwun enggak. Mungkin gini, aku nangkapnya begini. Nangkapnya gini, Pak Yul tuh apa sih bedanya? Yang di tengah juga kubro. Entah yang tengah itu pasti subro. Nah, kubro. Di akhir kalimat walaupun tanwun ataupun doma kubro sama benarnya. Coba buka. Sama. Coba Dua sama satu itu. saya nangkapnya gini. Coba perhatikan ayat pertama kul huwallahu ahad. Itu ada dua tanda apa ya? Nah, kemudian ayat kedua Pak Yul tuh Allahu somad satu doang. Jadi bedanya apa gitu? Bedanya apa? Ada tanwun karena ahad itu tidak ada lam alif. Itu nama ingat dulu itu nama isim nakirah. Kalau isim nakirah tidak tanpa lam alif itu tanda akhirnya itu pasti tanwun, tanwin. Kalau ada lam alif maka tanda akhirnya itu pasti doma, maka ada kasroh. Itu doang bedanya. Itu nggak ada hubungannya sama tajwid. Gitu loh. Jadi kalau itu Jadi cuma mundur, keras dan lemah gitu. Iya. ya apa lemah itu ada di tengah, Di paling ujung. Pengertiannya gini Pak Yul. Yang di tengah itu tahu nggak? Yang di tengah. Coba yang di tengah, coba perhatikan sekarang ayat ketiga. Coba ayat perhatikan. Ada di situ huruf qalqalah dan sukun. Sukun itu mati. Mati. Coba baca ayat ketiganya. Lam. Nah, qalqal itu mantul. Iya, kan itulah yang menyebabkan dia menjadi qalqalahnya tapi tipis. Lam yalid wa lam yulad. Ya, lidnya itu dalam mati itu termasuk qalqalah, tapi sugro itu yang sugro di tengah. Lam yalid wa lam yulad. Tapi kok misalnya lam yalid itu di ujung ya. Misalnya kita wakaf di situ. Ada satu ayat yang ujungnya lid. Nah, itu disugrokan, dikubrokan kan? Misalnya ada bacaan ujungnya lam yalid. Itu dikubrokan kalau memang dia di akhir. Tapi ini kan enggak akhir, di tengah. Lam yalid wa lam yulad. Hah? Tetap. Ya, pengertian ya. Pengertian qalqalah itu atau memang ya memantulkan bacaan huruf-huruf qalqalah. Apa itu? Baju di toko tadi, bajim dal tokof. Nah, itu nanti kita ketemu mungkin huruf kof yang di tengah ya kan? Baju coba saya coba baju. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung jangan tahan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu pantul. Lam yalid wa lam yalidnya itu dalnya sukun itu dipantul. Lam yalid. Tapi jangan sampai gini, lam yalid wa lam, Cuma tipis dia. Iya, tipis. Lam yalid. Nah, iya kayak gitu, lam yalid wa lam yulad. Kan karena ada tanda alif lam kan dilangsungin bisa ya. Gimana? Yaqul lahu kufuwan ahad gitu kan. Nah, Betul, Pak. langsung tidak ditahan ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Lahu kufuwan ahad. Gimana tuh? Betul. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Walam yalid walam yulad. Lam yalid. Lam yalid. Itu bagian dalam tipis namanya. Lam yalid wa lam Yulad. Lam yalid walam yulad. Pantul. Lidnya itu pantul, lid. Cuman sugro. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini sugronya ada dua ya, Pak ya. Lam
yulad sugronya 2 berarti ya. Latnya itu kubro, yang terakhirnya kubro. Lam yalid wa lam yulad. Kita wakaf kan kalau kita berhenti di situ, Pak. Yang mana? Yuladnya kita berhenti. Berarti Kubro ya. kubro. Tapi kalau kita langsungin kan ada tanda alif lam itu di atas tuh. Kalau kita langsungin walam yakul lahu kufuwan Ya, kalau bisa langsung jadi tipis. ahad. Ya, kalau diwasolkan lam yalid wa lam yulad wa lam, nah, itu jadi langsung kan? Dilangsungkan, ditipiskan kalau dilangsungkan. Tapi kita fokusnya kan fokusnya kita diwakofkan semua ini. Ketika diwakafkan Setiap ujung ayat kita wakofkan, kita berhentikan. Ayo monggo, mungkin ada yang mau nyoba, Pak Heri. Sama-sama kita belajar, Pak Heri, jangan naikkan ini. Sama-sama kok kita. Sama-sama mengingatkan. Yuk, silakan monggo. Justru kol-kolahnya itu nggak keluar di. Jadi mungkin kalau ada seorang imam membaca orang menganggap itu benar aja, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi pantulannya itu justru kita memantulkan huruf kol-kolah ini pada saat kita wakaf berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Jadi dalnya tadi itu memantul lagi. Coba monggo sekali lagi, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. De ini. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat ketiga itu dalnya itu ada sugronya, lam yalid wa lam yulad. Yang kadang nyamar nih kol-kolah yang di tengah-tengah ayat ini juga kadang-kadang sampai nggak keluaran. Ayo monggo yang mau nyoba surat pendek ini, surat yang paling sering kita baca mungkin ini ya, paling enak dibaca. Yuk, monggo Pak Ale. Cuman agak ini mungkin di ayat terakhir lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Warna itu jangan agak dipanjangin ya, jangan sampai ikhfa, karena itu tanwin ketemu alif. Walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan sampai agak diikhfakan kufuwan ahad. Jadi jangan sampai ada dua harokat ya, warna itu kufuwan ahad, jangan sampai gitu. Langsung kufuwan ahad, kufuwan, jangan sampai kufuwan ya, kufuwan. Jadi langsung kufuwan ahad, karena tanwin ketemu alif ya. Kufuwan walam yakul. Nah di situ tak nun mati ada kun yang mana? Walam yakul. Nah, kalau secara tulisan walam yakun, tulisannya kan gitu kan, kaf ketemu nun mati, walam yakun, tulisannya gitu ya, walam yakun. Tapi nunnya kita itu pelajarannya lain lagi tuh. Nun mati ketemu lam itu ada idgham bila gunah atau lagi. Jadi nunnya melebur, nunnya dihilangkan, lebur ke huruf berikutnya lam. Jadi
walam yakul, tidak walam yakun, tulisannya walam yakun. Tapi kata nun mati ketemu lam, jadi nunnya, bunyi n-nya tadi nun itu tidak ada, langsung masuk ke iklab ya, masuk ke lam itu idgham ya, bila gunah ya, idgham bila gunah. Jadi nun mati ketemu lam, jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini ada pelajarannya lagi tuh tentang nun mati, tanwin, an-inun ketemu huruf-huruf. Nah, ya, ada ikhfa, ijhar, idgham. Nah, itu ada lagi nanti. Itu Pak Alih itu udah main dalam buku tajwid, itu buku ilmu tajwidnya. Nanti bisa di kapan kita bahas lagi tentang nun mati. Jadi ini sebenarnya ini pelajaran ini adalah kita mengulang aja ya. Kita mungkin udah pernah belajar dulu, cuman lupa. Kita ngulang aja ini sebenarnya. Kita ulang lagi untuk mengingatkan, ya. Karena nanti kita Ramadan nanti ingin membaca Quran sebanyak-banyaknya gitu kan. Karena per huruf kata Allah itu, kata Rasul, per huruf itu kita dapat ganjaran 10 kebaikan. Setiap huruf, alif lam mim, apa itu satu huruf? Tidak. Alif lam mim itu 3 huruf, udah dapat 30 kita kebaikan. Jadi Ramadan nanti ya sayang kita sia-siakan. Kita pasti nanti ya, di sudut mana masjid ini kita baca Quran terus setiap orang itu. Jadi ini kita kejar di Ramadan nanti baca Quran sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu setiap huruf yang kita baca itu ada 10 kebaikan. Jadi tapi ya jangan sampai bacaan kita itu ya kita di sini saling inilah. Karena kita sebaik-baik kalian ada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya kalau kita mungkin tipe kita bukan orang yang mengajarkannya, ya kita masih tipe yang belajar, tapi kita saling mengingatkan gitu. Coba yang Pak Anis mau prakteknya baca Al-Ikhlas tadi. Monggo Pak Anis. Keluarkan aja ya Pak Anis suaranya ya. Lepas saja. Ayo silahkan, ada yang bisa menyampaikan masukan. Cuman di ayat ketiga lam yalid itu jangan sampai lam yalid, nah nggak keluar ya kan, lam yalid wa lam yulad. Jadi lam yalid wa lam yulad. Jadi begitu dal matinya itu jangan langsung lam yalid wa lam yulad. Jadi ada pantulan dan sugro itu maksudnya kecil tipis. Jangan lam yalid wa lam yulad. Itu salah juga. Lam yalid, wah itu lam yalid wa lam yulad. Yuk, monggo yang mau. Udah suruh. Oh iya udah suruh ya, gak terasa ya. Nanti kita ini lagi lah, kita belajar lagi. Mungkin ini aja pagi hari ini kita saling mengingatkan ya. Mungkin pelajaran ini sudah kita pernah pelajari, cuman kita lupa atau apa. Jadi nanti lain kali kita. Karena ya kita mungkin bahkan nanti di bulan Ramadan itu ada target harus khatam Quran gitu kan. Tapi bacaan kita masih saling inilah, kita perlu saling mengingatkan. Mungkin gitu dulu ya pagi hari ini. Kita nanti kapan-kapan kita silahkan lanjut lagi. Ini masih ada Ramadan, masih 2 minggu lagi kita belajar lagi di rumah gitu kan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.